Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya, Kavi. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi berdasarkan daur hidup produk. Di sini ada 7 subbab. Yang pertama ada produk, yang kedua ada pelanggan, ketiga ada harga, keempat ada profitabilitas, kelima ada sasaran strategis, keenam ada tujuan kegiatan pemasaran, ketujuh ada biaya pemasaran. A. Produk. Pada fase pengenalan, produk yang dikenalkan adalah produk dasar. Terdapat dua alasan. Yang pertama yaitu produk versi canggih belum dikembangkan. Yang kedua, sesungguhnya terdapat argumen strategis untuk tidak meluncurkan suatu produk dengan semua keistimewaan. Pada fase pertumbuhan, produk ditingkatkan dalam beragam cara, misalnya dengan menambahkan fitur-fitur baru. Pada fase pematangan, diferensiasi produk dilakukan untuk membuat banyak pilihan variasi yang dijual pada berbagai macam segmen. Sedangkan pada fase penurunan, mungkin tidak menguntungkan. Tetap menjaga semua ragam produk, maka ragam produk yang kinerjanya kurang bagus akan dihilangkan. Rasionalisasi produk merupakan sebuah paradoks yang sering menyebabkan manajemen sulit membuat keputusan. Jika diputuskan akan menghilangkan ragam produk yang tidak menguntungkan, maka dalam jangka pendek akan memperburuk kinerja keuangan karena perusahaan masih mengeluarkan biaya tidak langsung yang terkait. B. Pelanggan. Inovator adalah mereka yang selalu ingin mencoba segala sesuatu yang baru. Kebutuhan mereka bisa berwujud, misalnya karena menginginkan produk dengan performa yang paling bagus, ataupun tidak berwujud, misalnya karena ingin dilihat sebagai orang yang paling melek teknologi. Kebalikan hal di atas adalah pelanggan konservatif yang tidak akan membeli sampai kebutuhannya ditetapkan dengan seksama dan kekurangan produk sudah dieliminasi dengan berbagai inovasi yang dilakukan perusahaan. Pasar masa awal dan akhir terletak di antara dua kelompok ekstrim tersebut. C. Harga. Pada masa pengenalan produk, harga bisa diatur tinggi karena pada saat itu mungkin belum ada pesaing sehingga belum ada perbandingan harga. Konsumen mau membayar harga tinggi untuk produk baru. Lagi pula akan lebih mudah menurunkan harga pada saat terasa terlalu tinggi dibandingkan menaikkan harga pada saat terasa terlalu rendah. Pada saat produk memasuki fase pertumbuhan dan pematangan, harga diatur rendah karena sudah banyak kompetitor. Sedangkan pada saat fase penurunan, harga ada kemungkinan bisa meningkat karena persaingan sudah mulai berkurang atau langkanya produk. D. Profitabilitas. Salah satu penyebab perusahaan tidak bersedia sebagai pelopor adalah karena pada saat launching membutuhkan biaya tinggi untuk melakukan edukasi, sehingga laba perusahaan menjadi negatif. Pada fase pertumbuhan, profitabilitas mungkin akan mencapai maksimum karena produk mulai dikenal konsumen dan pesaingnya belum banyak. Pada fase matang, ada resiko profitabilitas menurun karena persaingan semakin intens, sehingga ada kemungkinan timbul perang harga. Pada fase penurunan, bisa dimungkinkan terjadi penurunan atau kenaikan profitabilitas. Penurunan terjadi karena produk sudah mulai ditinggalkan konsumen, sementara jumlah pesaing masih banyak. Sedangkan terjadinya kenaikan jika sudah banyak pesaing yang ikut meninggalkan bisnis, sehingga perusahaan bisa melayani jumlah pelanggan yang lebih banyak. E. Sasaran strategis. Pada fase pengenalan, terutama bila kita yang pertama memasuki pasar baru, maka para pelanggan mungkin belum tahu bahwa produk itu ada. Oleh karena itu, tugas kita adalah menciptakan pasar, menjual konsep daripada menjual produknya. Pada fase pertumbuhan, tugasnya adalah mengembangkan pasar dengan terus meningkatkan ukuran totalnya dan meningkatkan market share merek kita. Pada fase pematangan, di mana persaingan mencapai puncaknya, kita akan ditantang pesaing untuk bisa mempertahankan pangsa pasar. Pada fase penurunan, perusahaan semakin banyak kehilangan penjualan dan profitabilitas sehingga omset yang didapat banyak dipakai membiayai biaya tetap. F. Tujuan kegiatan pemasaran. Pada fase pengenalan, tujuan pemasaran adalah membuat pasar menyadari adanya produk kita dan meyakinkan pelanggan mengapa perlu membeli. Pada fase pertumbuhan, menjadikan merek untuk dipilih konsumen sangatlah penting karena pesaing sudah mulai banyak dan kebutuhan akan produk sudah disadari dengan baik oleh konsumen. Pada fase pematangan, kita berjuang untuk mendapatkan kesetiaan pelanggan. Saat fase penurunan, tujuan ditetapkan secara selektif dengan melihat kondisi persaingan yang ada pada saat itu. G. Biaya pemasaran. Peluncuran produk membutuhkan biaya yang sangat tinggi dan terus berlanjut sampai masa pengenalan produk. Pada fase pertumbuhan, biaya pemasaran tetap tinggi karena perusahaan butuh menetrasi pasar dan penguasaan market share, tetapi presentasi biaya pemasaran menurun karena jumlah pelanggan yang semakin banyak.
Pada fase pematangan, tugas pemasar adalah menurunkan biaya sampai titik terendah karena penekanannya untuk meneruskan penjualan dengan cara promosi yang sudah ada daripada membuat inisiatif pemasaran yang baru. Pada fase penurunan, biaya pemasaran rendah karena perusahaan mungkin hanya bertahan dengan memanfaatkan pelanggan yang tersisa. Yeay, selesai sudah penjelasan dari saya mengenai strategi berdasarkan dari produk. Semoga teman-teman paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.